Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah STAIN Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 Gedung Star FM, Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Panyabungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Ya, kita kembali lagi di Oasis ya, obrolan seputar Islam. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial bernama Ibu Siti Rahmah Rahab MA. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan dakwah dalam dunia keilmuan. Nah, tentu sahabat Star FM penasaran gitu ya, apakah memang dakwah yang selama ini dilakukan sudah berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan? Apakah dakwah dan ilmu itu sejalan? Atau bagaimana nanti terkait dengan dakwah yang selama ini kita dengarkan di masyarakat? Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Halo Ibu Rara ya, panggilan akrabnya Rara ya. Iya. Ya, halo juga. Assalamualaikum Bapak Farid. Iya, jadi untuk sahabat Star FM sebagai informasi bahwa Ibu Siti Rahmah Rahab ini sebagai Ketua Program Studi Manajemen Dakwah di STAIN Mandailing Natal. Betul ya Bu ya? Iya, benar sekali tuh Pak Farid. Selain itu juga beliau S1 dan S2-nya berdasarkan keilmuan dakwah ya, sehingga sangat tepat membicarakan dakwah dalam dunia keilmuan di pagi hari ini. Oke sahabat Star FM, marilah sama-sama kita dengarkan dulu ya pemaparan singkat dakwah dalam dunia keilmuan dari Ibu Siti Rahmah Rahab. Oke ya, terima kasih Bapak Farid. Assalamualaikum sahabat Star FM manapun Anda berada. Pagi ini kita akan mengobrol ya Pak Farid ya tentang dakwah dalam keilmuan. Iya, sengaja Star FM dan Prodi Manajemen Dakwah memanggil kita di sini supaya berbagi informasi, berbagi keilmuan tentang dakwah. Karena selama ini memang dakwah itu dianggap sebagai sebelah mata kalau menurut menurut pandangan fenomena ataupun persepsi masyarakat. Kenapa sebelah mata itu Bu? Apa karena artinya, tidak menghasilkan uang atau seperti apa? Tidak, artinya begini. Orang berpikir kalau berbicara dengan dakwah, orang berpikir wah ini akan membahas tentang ceramah saja gitu kan. Nah, dan ada pendapat ataupun kalangan-kalangan kita di masyarakat menganggap bahwa dakwah itu gampangnya itu gitu kan, sesuatu hal yang sepele, tinggal cuap-cuap gitu. Padahal pada dasarnya kita berbicara dakwah itu maka kita berbicara keilmuan. Ada sebenarnya yang bisa menjadikan dakwah itu sebuah pengetahuan dan juga dakwah sebagai ilmu gitu Pak Farid. Jadi saat dakwah itu sebagai ilmu itu seperti apa dia Bu? Contohnya misalnya? Kita akan membicarakan tentang bagaimana sebenarnya dakwah sebagai ilmu dan dakwah sebagai pengetahuan ya. Yang pertama itu gini Pak Farid. Ketika kita berbicara pengetahuan, maka itu akan berbicara sebuah pengalaman. Pengetahuan itu didapatkan dari sebuah pengalaman yang dilihat, didengar dan dirasakan. Nah, itulah dia pengetahuan. Tetapi tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Dia tidak teruji kebenarannya karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sistematis untuk keilmuan. Nah, itu pengetahuan. Jadi anak-anak saja bisa tahu itu. Oh, dia lagi berceramah berarti dakwah. Dia tahu dari mana? Karena bilang orang tuanya gitu kan. Jadi dia tahu, dijelaskan orang tua dia berdakwah gitu. Nah, jadi kalau menurut Bu Rara sendiri, pengertian ataupun terminologi dari dakwah itu apa sebenarnya? Nah, berbicara terminologi berarti kita berbicara ilmu. Iya. Jadi kalau secara terminologi ilmu dakwah itu adalah merupakan suatu ajakan, motivasi, mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar. Muhammad Ali Aziz pernah mengatakan dengan pendapatnya bahwa dakwah itu adalah proses pemberian ilmu, bagaimana cara kita berbicara, cara kita mengajak orang lain. Nah, proses inilah yang dikatakan sebagai ilmu itu. Nah, tadi saya sudah bilang tadi kan Pak Farid bahwa pengetahuan dengan ilmu itu berbeda. Nah, ketika kita berbicara pengetahuan maka kita berbicara pengalaman, panca indera yang kita rasakan. Tetapi kalau kita berbicara ilmu maka kita akan
akan berbicara sistematis. Oke. Kita akan berbicara namanya bagaimana sebenarnya ciri-ciri ilmu itu universal, ada objeknya begitu, dan bisa memang betul-betul memiliki metode yang baik Yang tepat untuk melihat kebenaran itu sendiri. Iya. Jadi memang dakwah yang dimaksudkan oleh Bu Rara itu sebenarnya bersumber dari pengalaman-pengalaman manusia yang ternyata menganut metode ataupun sistem yang sudah terbukti keabsahannya, sehingga dia bisa dikatakan sebagai ilmu dakwah tentunya. Iya, memang ketika kita melihat masyarakat lah kita bilang, ataupun orang-orang yang mumpuni untuk berdakwah gitu ya, mereka tidak menggunakan ilmu dakwahnya. Oke, ini menarik Bu. Jadi kita melihat bahwa ada banyak penceramah di khususnya Kabupaten Mandailing Natal ini, seperti itu benar. ya. Nah, dalam ceramahnya, dalam berdakwahnya, apakah menurut Ibu mereka sudah menggunakan ilmu dakwah atau belum? Iya, kita lihat ininya Pak Farid, keefektivitasan berdakwahnya. Oke. Tadi kita melihat bahwa kita membuka pengetahuan dulu Pak Farid ya. Cakrawala berpikir bahwa dakwah itu bukan hanya sekedar cakap-cakap cuap-cuap di khutbah. Oke. Bukan Pak Farid. Saya ingin memberi filternya begini. Dari pengertiannya itu dakwah itu adalah mengajak, memotivasi, memberitahu orang lain untuk berbuat kebaikan. Maka ada berbagai macam jenis-jenis dakwah itu gitu. Jadi ketika saya mengajak Pak Farid sholat, ayo Pak Farid kita sholat, itu sudah dakwah. Itu sudah dakwah ya. Kita berbuat seperti ini pun, acara Oasis yang sangat luar biasa ini termasuk dakwah dari media massa. Oke. Sehingga mudah-mudahan dari Oasis ini orang bisa tercerahkan tentang keislaman. Itu kegiatan dakwah Pak Farid, dan ini termasuk dakwah bilhal namanya. Jadi dakwah bilhal, dakwah bilisan, itulah jenis-jenis dakwah tersebut. Jadi kalau tadi Pak Farid bilang apakah orang-orang sekarang itu sudah menggunakan ilmu dakwah? Ilmu dakwah, iya betul Bu. Kita lihat efektivitasnya. Hasil yang dilakukan, hasil yang didapatkan dari kegiatan dakwah tersebut. Oke, jadi tolak ukur hasil ini sebenarnya bisa dilihat dari ilmu dakwah itu sendiri ya Bu ya. Iya, benar. Jadi mungkin kalau dari ukuran manusia, mungkin dari perubahan yang dilakukan. Sebelumnya dia tidak sholat, kemudian dia menyaksikan dakwah, mendengarkan dakwah, kemudian jadi sholat seperti itu. Iya, benar-benar. Atau diukur dari kuantitas anggota majelis taklimnya mungkin ya kan. Boleh, iya yang benar. awalnya mungkin sedikit gitu kan, lama-kelamaan jadi banyak anggota majelis taklimnya seperti Iya, itu. benar. Jadi sangat menarik ya Bu ya, ternyata dakwah itu juga harus menggunakan ilmu ya. Iya, benar sekali. Dan sebenarnya apa efek sampingnya kalau seandainya dakwah itu tidak pakai ilmu Bu? Nah, ini dia. Kalau kita katakan dakwah dia tidak pakai ilmu, maka dia hanya memakai pengetahuan. Dia hanya tahu berdakwahnya secara pengalaman orang. Contohnya kita bilang seperti daas salah satu ustadz kita yang dari Das Latif. Dia pernah memang mengakui dia itu tidak ada menggunakan keilmuan dakwah, tapi dia melihat pengalaman ikut majelis taklim. Nah, itu dakwah yang dari pengetahuan. Masalah dia efektif atau tidaknya, kalau kita lihat keberhasilan dia bagaimana menggunakan diri dia untuk kegiatan dakwah tersebut gitu. Orang yang berdakwah ya ternyata ketika dia menggunakan ilmu dakwah itu akan membuat efek samping terhadap si pendakwah itu sendiri ya. Mungkin saja ya yang awalnya niatnya berdakwah kemudian sudah tidak lagi niatnya berdakwah. Nah, tapi akan lebih dalam kita kaji setelah jeda pariwara berikut ini. Siapa yang membangun jalan dan jembatan? Rakyat. Siapa yang membangun gedung sekolah? Rakyat. Kalau jalan, jembatan, gedung sekolah dibangun, rakyat uangnya dari mana? Pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal agar mentaati peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terima kasih Anda telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Bangun Mandailing Natal dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Ayo ke Mandailing Natal, bumi dan sambilan.
Pesan ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Star Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Ya, masih di program Oasis ya, obrolan seputar Islam ya. Iya. Kali ini ada narasumber kita Ibu Siti Rahmah Harahap MA yang sudah membahas tentang dakwah dalam dunia keilmuan. Nah, kembali lagi tadi Ibu terkait dengan pertanyaan saya ya. Iya. Apakah memang pendakwah, khususnya bagi pendakwah yang ketika dia memang sudah berdakwah dan tidak berdasarkan keilmuan, nah, niatan dia berada pada efek sampingnya gitu, ada efek sampingnya. Awalnya niatnya berdakwah, tapi kemudian tidak menjadi berdakwah. Kenapa? Karena mungkin hanya mengharapkan pujian, status, atau mungkin yang terakhir amplop gitu ya kan, nah, seperti itu. Iya, Gimana benar-benar. komentarnya Bu Siti Rahmah? Jadi kalau kita lihat ya Pak Farid ya, awal niat pertama dia tuh ingin berdakwah, tiba-tiba kena nih, makin lama makin laris dia nih di kancah Dunia perdakwahan lah ya. Perdakwahan, ya Iya. kan. Jadi akhirnya dia menjadi orientasinya hanya komersilan gitu Komersil, ya. Iya. ya. Tapi itu sebenarnya kalau kita lihat apakah dia menggunakan ilmu dakwah atau tidak gitu ya. Kalau kita lihat dari proses-prosesnya misalnya, dia mungkin tidak memaknai dakwah itu sendiri. Oke. Karena pada dasarnya ilmu dakwah itu adalah suatu kegiatan mulia yang mana dia ini sebenarnya hanya untuk lillahi ta'ala. Oke, paham. Jadi kalau seandainya orang berdakwah setelah khutbah, setelah ceramah dikasih amplop itu halal Ya, nggak Bu, status amplop? itu halal Pak Halal Farid. ya. Karena bagaimanapun kita seorang manusia membutuhkan juga ya Iya. uang minyak dia segala macamnya. Bapak Farid kira-kira kemarin pakai uang minyak nggak? Iya, pakai minyak ya Bu ya. Minyak Pakai- sendiri? Iya, pakai kereta yang ada minyaknya lah Bu. Oh gitu ya. Iya, Iya benar-benar. Kira-kira dibayar nggak sama Prodi MD nih? Nah, ya pengabdian masyarakat Iya, Pak Farid ya. alhamdulillah. Jadi memang dakwah itu harus Iya, selaras harus juga sama. memikirkan maisyahnya juga Iya, ya. benar. Ongkos dari hasil dakwahnya itu. Jadi seperti itu. istilahnya kita ini berdakwah walaupun lillahi ta'ala gitu ya Pak Farid ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada sekiranya rezeki, itu rezeki namanya Pak Farid. Oke. Tapi jangan kita manfaatkan rezeki ini harus selalu dapat. Nah, ini masalah lagi Bu, karena ada beberapa mungkin ya, ini saya dengar selentingan di masyarakat, pendakwah itu dia tidak mau berdakwah kalau tidak ada amplopnya. Itu gimana kira-kira? Itulah dia yang saya katakan tadi, tidak memaknai ilmu dakwah. Orang yang mempelajari dakwah dengan sesungguhnya adalah orang yang benar-benar tahu dia fungsi dan tugas sebagai pendakwah. Pak Farid jangan salah loh. Kita semua manusia ini wajib berdakwah dan ada sebenarnya hukum dasarnya dakwah itu. Nah, kita juga tahu Bu ya bahwasanya Rasulullah kita ya kan, Nabi kita juga berdakwah. Iya. Dan beliau juga tidak pernah mengutamakan amplop tentunya. Benar. Nah, sebenarnya sejarah dakwah ini seperti apa sih Bu? Nah, kalau kita tadi saya bilang tadi kan ilmu dakwahnya dia nggak tahu nih, nggak paham dia nih. Ketika orang yang sudah paham tentang ilmu dakwah dia nggak akan nerima. Walaupun dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa gitu. Nah, dakwah itu sebenarnya dari mana gitu ya? Dakwah itu ya dapatnya dari sejarah perkembangan dakwah itu ya dari agama Islam. Sejarah perjuangan Rasulullah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah itu selalu dikibarkan. Nah, bagaimana cara berdakwahnya itu berbeda-beda modelnya Pak Farid. Jadi beda-beda model inilah yang dikatakan metode dakwah, dan ada dia materi-materi dakwah yang disampaikan dan itu berbeda-beda. Nah, dalam sejarah dakwah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pun dulu berdakwah tidak pernah mengharapkan harta ataupun apapun dia. Nah, jadi kalau menurut Bu Rara sendiri metode dakwahnya Rasulullah itu seperti apa sih sebenarnya sepengetahuan Ibu? Nah, kalau kita lihat metode dakwah Rasulullah itu ada secara terbuka, ada secara tertutup. Artinya ada 3 metode dakwah yang pernah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa aja itu Bu? Ada yang pertama dia tuh bilisan, artinya dia berdakwah secara percakapan. Kita ini termasuk bercakap-cakap ini termasuk dakwah nih, karena Mulut ke mulut ya Bu ya? Iya, baru ada bilhal perbuatan yang kira-kira apa ya kira-kira bisa menyadarkan si kawan ini gitu kan. Atau dari keteladanan Rasulullah ya Bu Yes, ya? benar sekali. Setelah itu baru setelah dia bilhal dan bilisan gitu ya, dan setelahnya adalah berdoa. Oke. Berdoa. Nah, Pak, satu lagi nih Pak Farid ya. Tadi saya bilang kan ini harus tahu Pak Farid juga. Biar Pak Farid juga mudah-mudahan terbukalah kita ya untuk berdakwah itu ya. Hukum dasar dakwah itu Pak Farid sebenarnya kita wajib.
Oh, kenapa itu Bu bisa wajib? Karena memang agama dakwah Islam itu adalah agama dakwah. Berkat dakwah maka tersiarkanlah Islam. Nah, ada satu kewajiban hukum dasar berdakwah ya. Dalam surah An-Nahl ayat 105 dikatakan bahwa hei manusia yang beriman, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Katanya begini, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan penjelasan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Lalu sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah memberikan ataupun mengetahui mereka dengan siapa saja yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan hidayah. Dari situ sudah jelas bahwa kita manusia disuruh menyeru untuk berbuat kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar. Oke. Jadi konsekuensi dari yang Ibu bilang bahwa saja kalau dakwah itu wajib berarti ditinggalkan berdosa dong. Iya. Nah, memang gimana? wajib kita berbuat baik. Oke. Artinya begini. Orang yang berbuat dakwah itu adalah orang yang berbuat kebaikan. Jadi Bapak Farid menunjukkan Bapak Farid pergi ke masjid mengambil makan dengan bismillah, itu termasuk dakwah Pak Farid. Sudah mencontohkan keteladanan gitu loh. Jadi wajib kita berbuat baik. Bapak mau masuk neraka rupanya kamu berbuat baik. Oke. Jadi konsekuensinya kalau tidak berdakwah artinya dia melanggar kewajiban tentunya. Dan ketika melanggar kewajiban konsekuensinya neraka. Iya, nah, benar. Ini menarik ini Bu, karena kita melihat bahwa masyarakat hari ini ya sangat tidak peduli terhadap dakwah. Bahkan jangankan sampai berdakwah, menyaksikan orang yang sedang berdakwah pun dia tidak mau. Nah, ini gimana Bu kondisi masyarakat yang sekarang? Nah, lagi-lagi saya katakan bahwa dia tidak paham. Oke. Iya kan. Kalaulah memang mereka tidak peduli dengan kita dakwah itu, bagaimana dia mau memperbaiki dirinya? Orang yang banyak mendengarkan ceramah, banyak belajar, maka dia dengan sendirinya itu insya Allah Pak Farid akan mendapatkan hidayah itu Pak Farid untuk mengikuti aturan-aturan Islam. Sebenarnya kalau kita cakap-cakap lebih berguna mana kira-kira, mendengarkan cakap-cakap orang yang menggosip atau cakap-cakap orang yang memberikan penjelasan tentang Islam kira-kira Pak Farid? Iya, tentu dengan penjelasan Islam ya. Iya. Nah, kenapa orang mungkin bisa bosan, bisa malas untuk melihat ceramah, bisa malas untuk kegiatan keagamaan gitu. Nah, inilah yang menjadi tugas dari pendakwa-pendakwa ataupun ahli-ahli dakwah saya katakan. Tadi saya bilang bahwa wajib kita berdakwah, tetapi kita ada beberapa orang yang memang lebih wajib lagi. Seperti kita anak-anak di Prodi MD itu sering kita bilang gitu, kalian sudah tahu tentang ilmu dakwah, berarti kalian wajib berdakwah. Kecuali anak-anak orang yang masyarakat yang awam nggak tahu tentang bagian berdakwah, kalau dia memang nggak menggunakan dakwah nggak masalah, yang penting dia berbuat kebaikan saja gitu. Iya, betul ya Bu ya. Jadi ketika sahabat Star FM ini sudah paham bahwasanya berdakwah itu hukumnya wajib ya. Nah, tentu ketika sudah hukumnya wajib berarti dia wajib untuk melakukan dakwah tersebut. Dakwah, tapi bukan hanya untuk cakap-cakap ceramah, enggak. Jangan, tolong kita membuka kacamata kuda lah saya bilang ya. Jadi harus bisa lah membaca lebih baik. Iya, jadi sesudah dia ada keinginan untuk berdakwah, tentu dia harus mempelajari ilmu dakwah. Nah, apa saja nanti yang dikaji dalam ilmu dakwah akan kita bahas lebih dalam dan lebih menarik setelah lagu yang satu berikut ini. ini.